Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, karena berkat limpahan rahmat-Nya jualah sehingga kita diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk hadir pada hari ini, Rabu 8 Februari 2023, dalam rangkaian acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Manggala tahun 2023. Boleh saya minta tepuk tangannya dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Tentunya Bapak Ibu hadirin dan juga segenap tamu undangan yang berbahagia, sebelum acara pada hari ini tentunya telah dilaksanakan musyawarah atau musrembang di 8 kelurahan se-Kecamatan Manggala, dan tentunya pada hari ini para delegasi telah siap untuk menyalurkan aspirasinya dalam masyarakat merencanakan pembangunan untuk Makassar. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kota Makassar tahun 2024, Pemerintah Kecamatan Manggala Makassar menyelenggarakan musrenbang pada Rabu 8 Februari 2023 di salah satu hotel di Kota Makassar. Musrembang ini menjadi wadah untuk menampung berbagai usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi prioritas di wilayah Kecamatan Manggala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui, musrembang adalah rutinitas tahunan yang selalu harus kita lakukan dalam rangka proses pengusulan pembangunan di wilayah kelurahan. Meskipun ini sebuah rutinitas yang dari tahun ke tahun kita lakukan, mungkin dalam penyelenggaraan tentu saja tahapan telah kita lakukan sebagaimana mestinya, dan di kesempatan ini kita akan melaporkan bahwa tahapan musrembang hari ini sudah kita lakukan mulai dari usaha tunggu warga di tingkat RW, kemudian musrembang di tingkat kelurahan, dan pramusrembang yang kita selenggarakan kemarin tanggal 3 Februari di Lorong Mawar, Kelurahan Lorong. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa kepada seluruh delegasi kelurahan bahwasanya dalam pramusrembang telah kita sepakati beberapa hal. Di antaranya adalah apa yang sudah kita usulkan di musrembang kelurahan dalam yang sudah termuat di SIPD di musrembang ini tidak akan kita garuk-garuk lagi, dan pada intinya teman-teman delegasi kelurahan akan menyampaikan usulan-usulan yang tidak mampu ditampung di dalam dana sektoral dan dana kelurahan. Oleh itu kami mohon dengan kerendahan hati kiranya bahwa Ibu perwakilan SKPD bisa merekam kebutuhan teman-teman kelurahan yang tidak bisa tercover dalam dana sektoral. Selamat datang Pak Kapolsek. Dan dana kelurahan yang nilainya hanya di total 1 miliar. Program yang kita rancang untuk penanggulangan stunting. Karena stunting ini Bapak Ibu sekalian, saya pernah dapat hibah dari PT Kima. Saya belikan PMT, isinya susu, biskuit, vitamin. Saya bawa ke rumahnya yang anak tersebut. Di depan mataku itu susu nak bagi ke adeknya, ke kakaknya, nak bagi-bagi itu biskuit. Jadi pertanyaannya di sini, bagaimana mau sembuh tahu ini anak? Kalau ketika kita makan makanan langsung dia bagi-bagikan. Saya juga pergi keliling, saya tanya bagaimana program yang 1 butir 1 hari itu? Kan biasa kita kasihkan dia 1 rak telur. Berapa hari habis itu telurnya? Berapa hari Bapak Ibu sekalian kira-kira? 3 hari, 7 hari.
ada lalu nak bikinkan kue. Jadi wajar kalau kita selalu kasih bantuan, anak stuntingnya tidak naik-naik. Karena yang menikmatinya bukan cuma anaknya itu saja. Gitu. Jadi melalui program satu warung satu anak ini, kita berharap warung tersebut mensedekahkan satu porsi makanan kecil. Si Binto aja kalau anak kecil makan, yang penting ada telurnya, ada nasinya, sayur apa segala macam itu pelengkap. Gitu. Alhamdulillah di Balaparang ada 18 anak, ada 9 relawan dan ada 5 warung makan yang siap bergilir memberikan bantuan ke anak-anak tersebut. Doakan semoga konseptual dari program tersebut bisa berhasil supaya kita bisa eskalasi ke tingkatan kota. Nah, saya juga ada gerakan yang namanya Gerakan Mas Sekolah, Makassar Siap Sekolah. Sekarang kita sudah ada relawan kurang lebih 140 relawan. Kita sudah mengembalikan 217 anak ke sekolah. 217, bayangkan Bapak Ibu sekalian, 217 itu lebih banyak 217 daripada orang di ruangan ini. Jadi kalau 217 anak tersebut nanti menjadi asisten, jadi camat, jadi polisi, jadi tentara, jadi guru, siapa yang dapat manfaatnya Bapak Ibu sekalian? Kita juga. Nah, dan saya selalu menargetkan relawanku itu minimal 1 relawan 1 anak 1 bulan. Dengan begitu kita bisa kembalikan anak-anak tak yang putus sekolah, tidak sekolah. Karena anak putus sekolah itu ternyata bukan cuma urusan finansial Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan di urusan administratif. Bayangkan mereka datang tidak ada aktanya. Ditanya kenapa tidak aktanya? Orang tuanya belum menikah. Ditanya belum menikah, kopi ketiga ternyata. Gitu. Jadi banyak sekali persoalan administratif yang kalau kita bebankan lagi ke orang tuanya siswa tersebut, yakin dan percaya tidak akan dia urus. Mereka datang saja ke sekolah itu, mereka berpikir bagaimana mini makanku nanti ini. Apalagi kita mau suruh Bu pergi ke urus akta apa segala macam, pasti tidak ketat, pasti tidak bisa dia handle. Nah, ada beberapa program juga yang lainnya Bapak Ibu sekalian, tapi di situ intinya adalah saya mengajak ini terutama yang para milenial ini, saya lihat banyak staf tak yang milenial untuk bergabung menjadi relawan, karena jadi relawan itu salah satu jalan untuk membuka jodoh Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nah, ini saya mau bocorkan rahasia ini. Resepnya menjadi menantu wali kota adalah menjadi relawan. Tidak percaya? Masih ada yang jomblo sini kan? Masih ada jomblo? Tidak ada mengaku jomblo. Saya kenal sama keluarga di Amirullah Bapak Ibu sekalian itu karena jalur relawan. Jalur relawan pertama tahun 2017, kebetulan saya anak pertukaran pelajar. Saya jadi ketua pertukaran pelajar. Tahun 2017 saya bawa anak hosting dari Itali ke rumahnya ibu, ke Rujak. Dari Itali itu hari anaknya. Pas saya datang ke situ, Pak, ibu kasih turun semua anaknya, termasuk Aura. Saya mau salaman sama Aura, dia tarik tangannya, dia tidak mau sentuhan. Bilang dalam hatiku, jarangnya ini anak pejabat agamanya bagus begini. Bilang dalam hatiku juga lagi, tunggu kau kawin. Cuman waktu itu Pak, dia masih kuliah, saya baru lulus. Jadi secara strategi kayaknya tidak memungkinkan. Akhirnya saya pergi melanglang buana, saya ikut kerelawanan, gempa Palu, gempa Lombok, tsunami, banjir Sentani dan seterusnya. Cerita punya cerita, akhirnya saya aktif di Makassar Recover. Beberapa program waktu di Makassar Recover itu termasuk kapal Umsini, itu saya yang bantu untuk perumusan peraturannya dan pelaksanaannya. Dari situ Pak Dani kenal saya. Staf ahli pemerintahan hukum dan HAM pemerintah Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, yang membuka kegiatan mengatakan bahwa selain pengusulan pembangunan fisik, namun penanganan non-fisik juga sangat perlu dipikirkan, seperti pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk penanganan program Jagai Anak Tak. Tentunya kita berharap Pak Camat bersama stakeholder lainnya bagaimana bukan hanya masalah pembangunan fisik, tetapi membangun sumber daya manusia anak-anak. Program Jagai Anak Tak menjadi program prioritas utama
utama yang harus dijabarkan, dan saya berharap ada pembahasan nanti program JRN ini. Karena program JRN itu menjadi program prioritas Bapak Wali Kota. Bagaimana membangun karakter sumber daya anak kita, membangun karakter keluarga kita dengan keluarga sebagai penanggung jawab terhadap karakter dan kepribadian kita. Ini yang menjadi hal utama yang harus kita perhatikan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan di sini sama Wali Kota Makassar, terima kasih sudah menyelenggarakan kegiatan dengan baik. Semoga teman-teman SKPD bisa mendengarkan keluhan masyarakat, apalagi Ketua LPM yang baju orangnya ini luar biasa, keren-keren juga ya, tentang LPM ini. Saya yakin beliau ini adalah harimau singa-singa di wilayah masing-masing. Dan yang harus diperhatikan suaranya. Mereka mewakili suara masyarakat. Ibu-ibu LPM ini betul, masuk siap. Dan inilah mereka yang nanti memberikan informasi kepada kita tentang kondisi wilayah masing-masing. Dan tentunya teman-teman SKPD harus mendengarkan ini. Memang kondisi sekarang sudah informasi yang terbuka. Bapak Wali Kota itu 24 jam informasi. Setiap keluhan masyarakat ini, Bapak Wali Kota langsung di-post kepada kami di grup koordinasi. Jadi itu ada keluhan masyarakat, Bapak Wali Kota di-post. Itu berarti begitu pentingnya keluhan masyarakat, begitu baiknya mendengarkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Saya yakin dan percaya hari ini adalah hari yang momentum yang bersejarah buat kita dan bisa bermanfaat positif bagi perkembangan Kota Manggala dan tentunya secara umum Kota Makassar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan musyawarah perencanaan tahunan tingkat Kota Manggala silakan dibuka dengan bersama. Terima kasih perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas kita, kepada bangsa kita, kepada daerah kita, dan tentunya paling utama kepada agama kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camat Manggala Ansar mengatakan bahwa beberapa program utama di tahun 2023 ini, yaitu penanganan stunting dengan target zero stunting di tahun 2024 mendatang, penanganan TB, perencanaan fisik serta non-fisik, seperti peningkatan pelatihan penanggulangan bencana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD tingkat Kecamatan Manggala hari Rabu tanggal 8 Februari 2023. Alhamdulillah setelah pembukaan kali ini, setelah melalui proses mulai dari rembu warga tingkat RW, RT naik ke rembu warga di musrembang tingkat kelurahan, kemudian hari ini kita melaksanakan musrembang RKPD tingkat kecamatan. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi hal utama untuk tahun 2023 ini. Ya, pertama terkait mengenai stunting, ya, 2024 insya Allah mudah-mudahan Kecamatan Manggala bisa zero stunting. Yang kedua terkait mengenai TB, ya TB juga kita prioritaskan untuk tahun 2023 ini. Kemudian untuk tahun 2023 ini yang akan dilaksanakan 2024 kegiatan fisik. Selain daripada kegiatan fisik yang kami usulkan, juga ada beberapa kegiatan non fisik yang tentunya nanti menjadi hal yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, selain jalan, ya, drainase, juga ada beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan yang seperti yang saya katakan tadi, kegiatan pelatihan yang bisa menunjang peningkatan kualitas. Ya, kami di Kecamatan Manggala ada beberapa kendala dari tahun ke tahun, yaitu fenomena kejadian alam, yaitu terjadinya genangan. Nah, ada beberapa kelurahan yang mengusulkan untuk peningkatan kualitas sumber manusia dengan pelatihan penanggulangan bencana. Ya, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Ical Sahrir, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.